Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi, jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita. Dan kita nganggap, ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap, dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik. Itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita tabraki semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus hendak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah, malah tidak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti, dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita. Dan kita nganggap, ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap, dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik. Itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi.
hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak. Sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian. Itu kita bisa luas. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu. Dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya. Tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku. Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu ya kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ini ciri pertama. Jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita. Keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami. Jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani, Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti, Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa, Pak? Merah ya merah. Kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu.
Hitam itu Pak, berduka Pak. Oh, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka gitu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu ya kita sudah banyak konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu oh, apa ya jilbab? Ada yang besar, yang kecil. Oh, ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wah, ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Karl Marx juga jenggotnya panjang. Oke. Maknanya apa itu kan? Karena ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Mbuh itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya. Mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka, menerima segala yang alami dalam hidup ini. Nanti setelah ini uraiannya lebih detail ke beberapa yang berhubungan dengan puasa pikiran. Yuk, baik. Ambil nafas sebentar. Kelihatannya berat materinya, sambil minum juga boleh. Ya siapa tahu nanti bulan Ramadan kalian bisa mulai latihan. Karena di antara riyadhah yang agak berat itu memang ketika kita harus melawan diri kita sendiri. Ini sudah di banyak kitab disebutkan, bahkan di hadisnya Nabi itu perang melawan diri kita ini lebih dahsyat daripada perang Badar. Perspektif kita, konsep-konsep kita, prasangka-prasangka, teori-teori di kepala kita itu sering jadi dasar kita untuk memahami hidup. Itu pun secara kaku.
tidak luas. Makanya diajarkan wu-wei tadi, mengalir. Mengosongkan diri dan mengalir mengikuti ritmenya Allah.